Rahayu, kadang sami channel Manunggal Rasa. Kita akan ngobrol sejenak dan berbicara mengenai budaya Jawa, khususnya dengan Bapak Ali Mazhar. Rahayu. Gini Pak Ali, kita akan ngobrol-ngobrol sejenak mengenai kebudayaan Jawa ini Pak Ali. Mengenai situs sejarah itu, mengenai Linggayoni itu mana Pak Ali? Jadi situs Linggayoni itu, lingga itu adalah simbol perkasaan. Iya. Yon itu kesuburan. Kalau kita tarik buat candi-candi di tanah Jawa, Candi Sidikono itu ada simbol Linggayoni, itu sebenarnya ini simbolnya Sangkan Parantuman. Simbolnya bopolan ibu kita dalam ketika manunggal dari siji ini. Kalau kita bicara tentang historical sejarah ini, sebenarnya apa? Simbol perkasaan ini tidak terlepas dari Sangkan Parandumadi ini. Tetapi dalam Linggayoni, dalam relief sejarah penataran yang lain, ini memang luar biasa para leluhur kita dalam merumuskan konsep kenegaraan ini, tentang bagaimana tentang konsep Linggayoni ini benar-benar mampu memberikan satu inspirasi bagi kita bahwa bangsa kita ini sebenarnya bangsa yang benar-benar bukan bangsa yang tempe, tapi penakluk dari semua bangsa di dunia ini. Contohnya kan di Blitar sendiri yang kita tempati ini kan ada situs candi yang terbesar se-Jawa Timur, itu Candi Penataran. Itu gimana itu Pak Ali? Candi Penataran itu sebenarnya candi simbolnya Mojopahit, itu candi yang untuk menggembleng para mapala. Gembleng mapala sekarang itu sarjana di Lemhanasnya Mojopahit itu cuma di Penataran ini. Itu ya. Karena apa? Ini kalau kita bisa di Blitar, ini Blitar itu sebenarnya dimakamkan 5 raja-raja besar di Tata Jawa. Satu yang namanya tadi Raja Singosari yang terakhir, Ronggowuni, itu di Candi Meleri. Iya. Lalu ada Tunggul Ametung, itu gambaran di Candi Sawentan. Raden Wijaya itu di Candi Simping, itu pendiri kerajaan Mojopahit. Iya. Yang terakhir adalah Raja Republik Indonesia, yaitu Bung Karno, dimakamkan di Blitar. Kalau kita bicara tentang masalah semangat heroiknya di Kabupaten Blitar dengan lahirnya candi-candi ini, kalau kita berbicara filsafat Jawa, sebenarnya orang Jawa itu penakluk. Saya pernah melihat di daerah di Candi Penataran itu ada relief bahwa Tribuana Tunggal itu disungkem oleh raja-raja Arab, raja Turki, raja Persia itu nyembah kepada Tribuana Tunggal Dewi. Karena itulah ketika waktu itu Bung Karno pidato 1 Juni dalam langkah lahirnya Pancasila, bahwa negara yang kita dirikan terinspirasi dari kejayaan Sriwijaya dan Mojopahit. Di Mojopahit itu ada yang namanya Patih Gajah Mada dengan sumpah amuktinya Gajah Mada ini yang mempersatukan tanah Jawa dengan bendera merah putih sang duwe warna. Ini semangat heroiknya itu terinspirasi dari sejarah berdirinya Sriwijaya dan Mojopahit. Sriwijaya kan negara maritim, Mojopahit itulah. Di zaman Sriwijaya itu sudah ada Universitas Hindu, Universitas Buddha. Padahal zaman saat itu ya. Iya. Zaman kerajaan. Jadi Sriwijaya sudah ada Universitas Buddha. Karena itu peradaban di Jawa itu luar biasa, seperti Candi Borobudur. Ini reliefnya itu kemegahan itu setingkat Taj Mahal India. Seperti Pondok Ratapan itu di mana itu, di Palestina itu. Seperti peninggalan Firaun itu di Mesir. Sebenarnya apa? Bangsa kita ini kalau kita bicara peradaban itu sudah luar biasa, sudah mengungguli bangsa-bangsa lain. Terus gini Pak Ali, sebagai orang Jawa khususnya ini,
kita memaknai candi-candi itu gimana Pak Ali? Ya kita dalam mengenai candi-candi itu kita sebagai warga bangsa, khususnya Putra Romo itu kita belajar semangat nasionalismenya orang-orang dulu itu. Dalam konteks bagaimana paradigma membangun mendesain sebuah arsitektur itu sudah luar biasa. Kita sebenarnya malu dengan orang-orang zaman Tanah Lur itu. Bayangkan dengan itu Candi Borobudur, seperti Candi Penataran itu. Luar biasa. Luar biasa. Sebenarnya Jawa ini sebenarnya benar-benar melahirkan satu peradaban yang luar biasa. Nah, sebagai Putra Romo itu dalam menguri-nguri warisan budaya bangsa itu kita apa Pak Ali yang harus kita lakukan itu Pak Ali? Yang harus kita lakukan bahwa kita harus benar-benar ya ucapan terima kasih kepada para leluhur itu. Kedua kalinya apa yang harus kita wariskan? Ya semangat nation ini, semangat membangun peradaban ini kita bangun sebagai warga putra, bahwa dalam konsep jagat manunggal loro dan siji ini adalah Romo Semono kan pernah menggarisbawahi bahwa kita itu sebagai putra harus bisa mampu memberikan suri teladan yang baik, khususnya para kadang, khususnya sebagai bangsa Indonesia ini. Gitu. Terus gini Pak Ali, tentunya kan peninggalan apa itu Jawa itu kan tentunya tidak hanya candi saja ya, tentunya kan ada yang keris, tombak dan lain-lain. Itu kita menyikapi dari peninggalan sejarah itu gimana? Kita membiarkan, kita istilahnya nguri-nguri dengan merumat, terus kita mempercayai atau gimana itu Pak Ali? Yang penting kita istilahnya kita gali apinya sejarah itu, bukan abunya. Apinya sejarah apa? Bagaimana juga kerajaan Sriwijaya Majapahit itu pernah menyatukan negara Majapahit, negara Kertagama itu sampai Madagaskar, Mas. Sejarahnya itu. Karena itu semangat heroiknya Bung Karno ketika candi yang namanya itu sebagai candi yang besar ini disimbolkan Bung Karno tidak kalah semangatnya dengan para pendiri, akhirnya dia mendirikan Tugu Monas di Jakarta itu. Itulah. Ini hanya bagian dari refleksi sejarah budaya bangsa. Kita itu sebagai Putra Romo, kita harus mampu ini menjawab bagaimana kita selain pelestari, teman-teman kawan-kawan itu benar hanya pelestari. Kita bukan hanya pelestari, kita benar-benar bisa merawat yang namanya kebinekaan ini, merawat semangat nasionalisme ini yang terpenting. Sebenarnya kita kan nggak menyembah, tapi kan kita merawat dan melestarikan supaya tidak tergerus oleh zaman, dan kita jangan menganggap itu kuno, harus kita lestarikan sebagai warisan leluhur dan budaya bangsa tentunya. Yang terpenting kita harus belajar semangat heroiknya waktu itu, gitu loh Mas. Semangat heroiknya bagaimana Gajah Mada sampai mengatakan saya tidak akan makan nasi sebelum Nusantara bersatu. Ini kan luar biasa. Berarti kan semangatnya untuk bekerja keras untuk mempersatukan bangsa itu sampai segitunya. Kita sebagai sekarang tinggal mengisi ini kok istilahnya mentalnya tempe. Ini kan kita malu sebenarnya. Sebagai para leluhur itu kita sebenarnya malu. Karena itu semangat heroiknya ini kita sebagai anak muda, sebagai generasi muda dalam konteks apa? Dalam konteks memayuh-hayuni buwono ini kita harus mampu menjalankan cita-cita para leluhur bangsa, khususnya dalam hal ajaran Putra Romo dalam konteks apa? Ya, selain pelestari konsep Wahyu Eko Boyo Jagat Manunggal Loro Dadi Siji ini benar-benar bukannya teori, tapi kita harus betul manunggal betul. Kita harus bisa mampu menyelamatkan warisan leluhur ini, bagian daripada yang harus kita harus belajar sejarah, kita bercermin ke belakang, kita menatap masa depan yang lebih baik gitu. Ya, kita harus meniru semangat para pejuang, dan bukan hanya pejuang, generasi terdahulu
dalam membangun budaya bangsa ini sehingga kita sampai sekarang dapat menikmati tentunya. Iya, bukan hanya kita meniru, tapi bagaimana semangat heroiknya ini kita jadikan sebagai refleksi diri kita, bahwa kita sebagai anak bangsa, kita berkepribadian dalam bidang budaya ini bagian daripada proses sejarah yang kita jalankan. Tentunya juga sebagai putra Romo itu harus dapat bermanfaat bagi diri pribadi, keluarga, orang lain, dan nusa dan bangsa. Ya, terlebih kita mempelopori upaya penyelamatan bangsa ini. Bukan hanya kita melestarikan, tapi kita memelopori dan kita turun aktif dan turut serta. Supaya bangsa kita ini, supaya putra Romo itu benar-benar kita benar-benar bisa mengayuh Ainun Buwono ini. Gitu loh. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi kita mengenai Wulang Wuruk dan obrolan tentang sejarah bangsa Indonesia ini. Tentunya kita sebagai orang Jawa tentunya harus nguri-nguri dan menjunjung tinggi semangat para leluhur, dan kita harus selalu meniru semangat para pelopor pendiri bangsa dan para pendiri kerajaan-kerajaan dahulu kala. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.